Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 26 September. Ini untuk IHSG turun cukup dalam ya, 1% lebih ke level 6.923 ya, gagal mempertahankan posisinya di atas 6.970-an. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba hari ini tanggal 26 September ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Kalau hari ini aslinya lebih banyak yang keluar net sell, khususnya di saham-saham big cap ya, yaitu saham Bank BRI, BBCA, Goto, Bank Mandiri hari ini di distribusi asing. Di Bank BRI aslinya keluar 469,9 M, kemudian di BBCA hari ini aslinya keluar 187,7 M. Di Goto masih net sell ini 99,2 M, di Bank Mandiri net sell 66,4 M. Kemudian yang paling banyak dibeli asing masih Bank BNI ya. Ini Bank BNI menarik untuk aslinya terus masuk ya, mungkin ya sampai stock split semoga aja, dan habis stock split rebound kita ikuti aja untuk pergerakannya. Kalau lihat transaksi hari ini aslinya net sell. Kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini tanggal 26 September untuk indeks Asia semuanya merah ya. Untuk indeks US-nya ya ini udah ke riset ya, nol semua, nanti kita lihat aja, semoga aja bisa hijau ya. Tapi kalau lihat indeks global sih ya wajar kalau IHSG hari ini juga ikut-ikutan turun ya. Untuk besok mungkin kalau masih turun ya, perhatikan saya level ini untuk support secara histori untuk indeks IHSG ada di 6.900 ya, semoga nggak jebol di bawah itu. Soalnya kalau sampai turun di bawah 6.900 maka ya akan uji support secara Fibonacci-nya di 6.870-an. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham BBCA yang hari ini jebol juga, ini 9 ribuan. Close di bawah 9.000 ya, gagal mempertahankan posisinya di atas 9.000. Perlu hati-hati kalau masih turun. Untuk Bank BCA itu support secara historinya ada di level 8.900. Jadi untuk besok mungkin perhatikan saja area sini, semoga ada yang jaga harga. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Bank BCA di distribusi asing ya. Untuk hari ini asingnya net sell 187,7 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk BBCA hari ini tanggal 26 September secara keseluruhan sih didistribusi oleh RX ya. RX-nya murni distribusi, ini tidak melakukan pembelian sama sekali. Net sell 113,2 M ya. Selain RX yang keluar ada BK, AK, YUA. Ini broker-broker asing ya. Ya, asingnya distribusi sih, yang nampung asing juga ya. Untuk yang nampung itu BB versi asing, Netbase 105,4 M, kemudian ZB, AG, KZ, AI versi asing juga masuk, tapi secara keseluruhan untuk nilainya lebih banyak yang keluar. Jadi asingnya net sell di saham Bank BCA. Untuk lokalnya sendiri net buy ya. Untuk lokalnya masuk, harganya turun untuk besok. Kalau aslinya masih cenderung keluar sih kayaknya ada kemungkinan turun yang uji resist support terdekatnya di 8.900. Perhatikan saya level ini, semoga aja bisa mantul naik ya di area sini. Cuman kalau sampai jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu ya untuk saham Bank BCA. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini di distribusi asing cukup banyak ya. Untuk saham Bank BRI hari ini turun 1% lebih ke level 5.200 ya. Jadi langsung open gap bawah tadi di awal market itu langsung dibuka merah, naik dikit enggak kuat, turun lagi. Secara teknikal untuk supportnya masih di 5.100-an ya. Jadi kalau mau entry mungkin nunggu area sini aja, itu pun kalau ada yang jaga harga. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di distribusi asing cukup banyak untuk saham Bank BRI. Hari ini aslinya net sell ya, 469,9 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham BBRI hari ini tanggal 26 September. Itu untuk asingnya yang keluar ya, ini AK, KZ, BB, ini broker-broker asing ya. AK, KZ, BB, RE, GU, BK, ZB versi asing keluar ini. Jadi aslinya distribusi, dan yang masuk paling banyak cuman CC ya, itu pun cuma 7 M aja. Jadi hari ini di distribusi asing. Untuk lokalnya nampung tapi nggak sanggup buat jaga harga untuk saham Bank BRI, nggak sanggup ya. Jadi ya ini sih kayaknya tergantung asing sih. Kalau misal besok asingnya masih terus jualan ya, ya bisa nguji supportnya ini di level 5.125 ya. Semoga aja nggak jebol ya. Ini kalau sampai jebol di bawah itu ya kayaknya sih agak berat ya buat
Bank BRI, tapi kalau lihat skenario nya ini, kalau lihat di story untuk trennya itu cenderung bullish, jadi hitungannya ini area support kuatnya sih. Kalau lihat koreksinya ini juga hitungannya lumayan dalam ya, setelah nyentuh ATH-nya yang di 5.700-an. Oke, itu tuh saham Bank BRI mungkin skenario-nya akan turun dulu nguji support, kemudian mantul naik ya. Oke, mungkin seperti itu. Tunggu aja di area support. Selanjutnya kita akan cek saham PGEO yang hari ini turun cukup dalam ya setelah kemarin gagal breakout. Walaupun di awal market itu dibuka hijau untuk saham PGEO, tapi naik dikit langsung turun, dan tadi juga sempat ke area supportnya yang di 1460-an ya untuk low-nya hari ini untuk saham PGO, cuman ya masih bertahan sih di atas itu. Jadi ya untuk besok sih selama nggak jebol aja ini, semoga aja nggak jebol 1460. Ini area support untuk saham PGO 1460, 1450 itu support terdekatnya, dan resistennya masih di sini sih 1640-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini PGO tanggal 26 September secara keseluruhan sih ya sebenarnya ini yang masuk sama yang keluar itu nggak beda jauh-jauh banget ya, cuman ya mungkin emang waktunya turun aja ya karena gagal breakout secara teknikal turun ya. Karena untuk sampai GEO kalau kita cek dari awal bulan ini ya sebenarnya emang didistribusi sih ya. Ya kan ini kalau kita cek dari awal bulan ini aja untuk sesinya udah net sell 173,4 M, HP, AK, BK juga jualan lumayan banyak. Kemudian untuk hari ini sesi yang keluar ini sesi versi lokal ya. Untuk aslinya sendiri juga net sell loh. Ini kita lihat bareng-bareng ya. Dari tanggal 1 ini kita lihat bareng-bareng untuk aslinya cenderung distribusi jualan. Untuk lokalnya ada yang distribusi juga ini CC. Kalaupun naik ya itu cuman mungkin teknikalnya aja ya, tapi secara broker summary emang didistribusi. Jadi kalau turun ya nggak heran sih harusnya ya. Ya perlu hati-hati sih. Jadi kalau mau entry mungkin untuk besok buat patokan teknikalnya aja. Untuk hari ini asingnya sendiri di sampai GEO net sell sebanyak 23,4 M. Ini kalau kita cek dari awal bulan untuk sampai GEO untuk asingnya net sell 137,2 M. Untuk besok ya perhatikan aja level ini sih, selama nggak jebol secara teknikal masih ada kemungkinan naik. Mungkin akan sideway dulu atau konsolidasi di range area 1450-an ke atas. Tapi kalau sampai jebol support ya mending jangan buru-buru entry lah, apalagi lokalnya ada yang distribusi, asingnya juga cenderung keluar ya. Oke, itu untuk saham PGO, tapi kembali lagi disclaimer yang mau spekulasi buy ya ini untuk supportnya ada di 1450, 1460. Secara teknikal masih ada kemungkinan mantul sih selama nggak jebol aja ini di bawah supportnya. Oke, itu untuk saham PGO. Selanjutnya kita cek saham Adaro yang hari ini turun cukup dalam ya. Untuk saham Adaro gagal mempertahankan posisinya di atas 2910. Hari ini langsung jebol support kemudian turun cukup dalam. Secara teknikal untuk supportnya di level harga saat ini ada di level 2720. Ini sih area supportnya, semoga nggak jebol lagi di bawah itu. Kalau kita cek ya untuk transaksinya hari ini Adaro, siapa yang distribusi di saham Adaro hari ini tanggal ini kalau kita cek dari awal bulan udah net sell 375 M, jadi untuk asingnya cenderung keluar, tapi hari ini masuk ketika turun cukup dalam, asingnya nampung lagi ya di saham Adaro. Yang masuk hari ini tanggal 26 September untuk asingnya di saham Adaro ada ZP ya. KZ masuk sih, cuman kalau KZ asing itu masuknya 3,3 M. Untuk asingnya hari ini yang masuk selain ZP ada YO, CC, AK, KZ, kemudian yang keluar RX, BK2 Perkasa ini itu pun enggak gede-gede banget ya. Jadi hari ini asingnya net buy, untuk lokalnya net sell, dan lokalnya distribusinya lumayan banyak sih sebenarnya ya. DX net sell 24,4 M, NI net sell 22,1, YP net sell 21,1. Kalau kita lihat di sini secara keseluruhan emang hari ini saham Adaro di distribusi lokal. Ya mungkin lokalnya ini taking profit ya, soalnya pas ya ketika naik ini kan kontribusi lokal cukup gede ya di saham Adaro. Jadi mungkin aksi taking profit atau ada sentimen apa ya. Kalau ada sentimen yang negatif, kenapa asingnya masuk? Untuk Adaro news hari ini
Emiten ini berpotensi tebar dividen interim. Taruh, mau tebar dividen ya kita tunggu aja ya. Kalau emang beneran nggak ada sih, nggak ada sentimen yang negatif banget ya. Jadi semoga aja untuk saham Adaro besok dijaga ini di atas 2720. Selama masih bertahan aja atau setelah jebol itu ada tanda-tanda pullback dan breakout lagi di atas 2700 kalau mau spekulasi buy ya. Kalau menurut saya sih skenario ada kemungkinan bisa jadi di awal market turun dulu nguji area support ini atau malah bisa naik. Kalau melihat hari ini aslinya masuk. Oke, itu untuk saham Adaro untuk level harga saat ini resistennya ada di 2900-an. Ya, ini supportnya 2720. Mungkin perhatikan aja area support ini. Semoga nggak jebol di bawah itu ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Untuk selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang hari ini nggak kemana-mana, sempat naik turun tadi ya. Untuk nilai untuk nilai harganya sama dengan harga penutupan kemarin. Dibuka hijau dulu di awal market, naik dikit turun kemudian naik lagi. Secara teknikal ya konsolidasi untuk AMMN untuk hari ini. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini AMMN aslinya keluar sih, aslinya net sell ya. Hari ini di saham AMMN aslinya sendiri net sell 33 eman. Kalau kita cek lebih detail lagi apakah CC keluar lagi hari ini. Hari ini tanggal 26 yang distribusi CC ya. CC di harga atas ini kalau CC-nya distribusi kok harganya nggak turun ya. Harganya turun itu CC-nya malah masuk ini. Untuk hari ini CC netel 114,4 M cuman yang nampung itu masih asing sih, BKZP versi asing masih terus nampung. Untuk lokalnya sendiri hari ini ya masuk lumayan banyak sih, cuman yang keluar juga hampir sama ini nggak beda jauh. Jadi hari ini ya mungkin ini sih, ya ada ditampung BKZP. Untuk besok mungkin untuk saham AMMN untuk area support resistennya masih sama ya, resistennya di 5.940 dan untuk supportnya masih di 5.400. Kalau di tengah-tengah seperti ini mau masuk ya sebenarnya nanggung, tapi kembali lagi disclaimer. Untuk naiknya sih ya nggak menutup kemungkinan masih ada kemungkinan naik ya, nguji resistennya di level 5.940-an, tapi hati-hati aja kalau merah apalagi jebol 5.400 ya, mengingat beberapa hari terakhir ini 2 hari kalau nggak salah ya sesinya terus jualan. Mungkin eh ya untuk besok sih ya ini sih akan konsolidasi di range area inilah. Kalau mau entry amannya tunggu di area supportnya 5.400 itu pun ya kalau ada tanda-tanda mau naik lagi mungkin seperti itu ya untuk saham AMMN. Untuk hari ini sih ya nanggung sih kalau mau nge-HK, tapi kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Hexa ya. Hexa hari ini turun cukup dalam, padahal ini mau RUPS ya kalau nggak salah, dan tahun 2023 ini belum dibagi dividen, sekali bagi dividen cukup gede ya. Jadi ya semoga aja sentimen dividen bisa bikin Hexa terbang ya. Kalau lihat beberapa histori menjelang pembagian dividen ini kan tahun 2021 terbang cukup tinggi, walaupun habis kamdet ya ambles ya. Sama ini juga di tahun kemarin habis mau bagi dividen juga rebound dulu ya, naik tapi habis itu juga ambles. Untuk tahun ini apakah skenario seperti itu ya, bisa jadi kalau kita cek Hexa Hexa bakal bagi tekan dividen tunai 41, yang mau bagi dividen ini. Corporate action di sini dividennya tanggal belum dicatat ya di sini, di RUPS-nya kok nggak tampil ya kalau di sini. Tapi di sini newsnya itu Hexa mau bagi dividen 41,2 juta US dollar. Ini lebih banyak atau lebih? Coba kita cek sekilas untuk dividen Hexa hari ini. 80% dari laba bersih ya. Cukup gede ya DPR-nya untuk saham Hexa ini. Eh 28%.
sorry kok 28, 80% ya. Ini kok nggak dimunculinnya ya di RTI, mungkin nggak update ini RTI-nya untuk saham Hexa. Ya ini sih mau bagi dividen ya. Coba kalau kita cek untuk Hexa transaksi hari ini gimana? Kenapa kok turun? Siapa yang jualan hari ini di saham Hexa? Ya sebenarnya yang masuk ini sih NIXL ya, ini itu mungkin dividen hunter. Kemudian yang keluar hari ini KK keluar 2,9 M. Hari ini didistribusi KK untuk aslinya sendiri net sell hari ini di saham Hexa. Cuman emang nilai transaksinya itu nggak gede-gede banget ya untuk saham Hexa itu ya emang segini. Nggak liquid banget sih sebenarnya ya. Cuman ini tiap tahun bagi dividen, mungkin buat teman-teman yang dividen hunter bisa dipertimbangkan mungkin skenario-nya menjelang comeback. Ada kemungkinan nanti rebound lagi, semoga aja sih seperti itu. Tapi buat patokan aja mungkin di level harga saat ini area support resistennya berapa ya? Kalau pakai Fibonacci kayaknya kurang pas, nggak pas ini. Ini sih pas di area support sih ya kalau Fibonacci-nya. Jadi untuk besok mungkin lihat aja di awal market, kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung hijau buat teman-teman yang mau masuk ya disclaimer sih kalau untuk trading ya semoga aja menjelang comeback ya, menjelang pembagian dividen cukup liquid. Oke, itu untuk saham Hexa. Kalau melihat transaksi hari ini sebenarnya nggak ada yang distribusi banyak-banyak banget. Jadi mudah-mudahan untuk besok bisa balik naik ya. Market-market utamanya YP, CC, XY, ketiganya cenderung scalpingan dan net sell semua. Tapi XL-nya masuk ini net buy 1,8. Oke, itu untuk saham Hexa. Lihat aja di awal market kalau langsung merah. Ini sih untuk support secara historinya ada di 6.550 ya. Perhatikan aja level ini kalau turun, tapi kalau langsung hijau ya semoga aja bisa ngejar 7.000-an, 7.100-an ya menjelang comeback. Mungkin seperti itu ya untuk saham Hexa. Ini sentimen dividen seperti biasa, dan kalau kita lihat histori emang menjelang dividen itu ya harganya naik sih, walaupun beberapa hari ini pas tahun kemarin ya menjelang comeback itu diturunin ya, karena habis comeback ya kemungkinan besar ya dividen trap, bukan dividen trap ya, maksudnya open gap bawah ya, turun cukup dalam ya, tergantung yieldnya lah, nanti lihat yieldnya berapa dihitung lagi ya. Oke, itu untuk saham Hexa. Selanjutnya kita cek saham Pani. Pani ini Pani hari ini naik lagi ya, dan sempat nyentuh resistennya tadi, cuman gagal breakout, turun lagi. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah taking profit misal ambil di bawah, tadi sempat nyentuh resistennya di 4.890, gagal breakout turun lagi, walaupun tadi sempat turun nguji supportnya ya, mungkin open karena saya nggak ngikuti ya tadi di awal market gimana untuk saham Pani. Mungkin ini opennya di area sini, open di 4.620 30 ya, 4.630, turun nguji support, nah, kemudian mantul naik. Mungkin seperti itu, habis nyentuh resistennya turun lagi. Secara keseluruhan ditutup 2,6%. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Pani. Pani hari ini tanggal 26 September secara keseluruhan sih ini didistribusi ya oleh PDMG, CC. Ini market-market utamanya net sell semua loh, PDMG-nya net sell. Yang nampung malah ini XL, YP ya, ini yang nampung XI masuk ya, broker-broker retail yang nampung. Kalau kita cek dari awal bulan yang pegang barang paling banyak di saham Pani itu KZ dan AK. Ya, KZAK yang masuk itu versi AK-nya asing, KZ-nya lokal sih, didominasi oleh lokal ya. Untuk KZ-nya versi lokal ini 100% buy untuk hari ini, berarti belum jualan ya untuk KZ ini di saham Pani. Jadi semoga saja untuk besok AK-nya juga hari ini masih masuk, malahan AK versi asing. Jadi semoga saja untuk besok ini nggak jebol di bawah 4.500 ya. 4.510, 4.500 itu area support untuk saham Pani. Perhatikan level ini, kalau masih bertahan di atas itu semoga bisa naik lagi lebih tinggi. Kalau lihat secara histori emang trennya ini beneran bullish ya, udah konfirmasi bullish, naik bentuk higher high, turun bentuk lower high, naik lagi, kemudian sideway ini naik lagi. Kalau berhasil breakout di atas 4.890 nggak menutup kemungkinan bisa ngejar buat resisten lagi untuk saham Pani. Mungkin seperti itu ya untuk saham Pani. Dan untuk selanjutnya kita akan cek saham
Cuan, cuan hari ini turun ya, turun. Gagal mempertahankan posisinya di atas 3.100, nggak heran sih kemarin juga MG-nya distribusi lumayan banyak ya. Eh, kalau dibuka hijau dulu di awal market di 3.200, naik kemudian jebol support. Secara teknikal untuk support selanjutnya di level harga saat ini ada di 2.700. Jadi misal besok langsung dibuka merah, jangan buru-buru entry, bisa tunggu aja di area supportnya ini, itu pun kalau ada yang jaga harga. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham cuan hari ini kok cuan di cuan ya. Cuan hari ini tanggal 26 September secara keseluruhan di MG-nya masih net sell sih 1,6 M yang jadi market maker utamanya YP. YP-nya juga net sell, hitungannya hari ini tuh nggak ada yang akumulasi banget sih. Yang masuk sama yang keluar ini ya hitungannya nggak beda jauh. Tapi karena harganya turun, kalau kita cek dari kemarin juga dari tanggal 25 MG-nya udah jualan 11,7 M. Yang masuk apalagi ini ya. Jadi kalau langsung dibuka merah ya seperti tadi bisa tunggu aja di area supportnya 2.700 ya kalau mau entry, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita cek saham DOOH. Udah cukup lama ini kita nggak bahas ya, ini belum lama sih IPO-nya ya, setelah tidur di 50 terbang ini beberapa hari terakhir. Hari ini pun arah ya, siapa yang goreng. Kalau kita cek untuk transaksinya DOOH hari ini tanggal 26 September, secara keseluruhan ada YB yang masuk 2,5 M, kemungkinan sih YB ini yang goreng. Kalau kita perhatikan untuk nilai transaksi YB 3,31 M-an dan cuma net B 2,5, jadi cenderung scalping ya, trading, tapi masih net B. Semoga untuk besok masih bisa naik lagi. Kalau kita cek dari tanggal 22 hari Jumat untuk YB-nya terus masuk ya, akumulasi. Jadi selama YB nggak jualan, semoga aja untuk saham DOOH ini masih bisa naik sih. Untuk sampai hari ini untuk YB-nya belum taking profit ya. Ini kalau kita cek dari tanggal 22 hari Jumat kemarin itu AVG-nya di 73, berarti posisinya floating profit lumayan sih. Kalau kita cek coba dari awal IPO-nya Mei ya, bulan Mei. Ya, kalau kita cek dari awal IPO untuk YB-nya YB masih punya 20 M-an, 20,9 M, kemudian AVGB-nya di 62, mungkin buat patokan supportnya di 62 ya. Kalau mendekati area 62 itu ada mendekati ya, nggak mesti di 62. Kalau udah turun dan mendekati 62, wah cukup dalam ya. Berarti floating profitnya lumayan ini untuk YB di saham DOH. Jadi kalau mau entry sih ya perlu hati-hati juga sih. Misal besok naik, kira-kira target price-nya ke level berapa? Kalau secara teknikal sih area resisten terdekatnya ada di 110, 100 ya, 101, sorry. Bisa breakout 101 maka ngejar 115, mungkin seperti itu ya. Oke, itu untuk saham DOH. Dan untuk supportnya di 91 sih, misal koreksi turun dan di area sini ada yang jaga harga. Kalau buat teman-teman yang mau scalping, kembali lagi disclaimer, semoga aja bisa bermanfaat ya. Mungkin ini aja dulu, tetap disclaimer. Terima kasih.